guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa mau ngobrol-ngobrol lagi tentang dengerin aja deh kita mau ngomongin apa. Kali ini kuserahkan pada si Eca. Ya, as you can see ya di title tuh kita mau sedikit sharing tentang mindfulness yang ya itu part of self love, part of self awareness itu mindfulness. Jadi mindfulness itu tuh semacam apa ya? Semacam cara pandang kita tuh melihat dunia, menyikapi, lebih ke menyikapin sih. What are the word? Kita ada di momen saat ini, tapi kita tuh benar-benar ada di sini gitu loh. Kita ada di pusat momen, kita nggak mikirin. Biasa kan kalau kayak gini, ya kita juga kalau diskusi kadang ngawang ya, kita nggak di sini gitu loh. Kita mendiskusikan untuk masa depan, dan begitupun ketika lagi sendirian, kayak lagi sendirian kayak tadi nih, kita kan dari tadi ngejogrok di sini. Kayak kita tuh berusaha untuk ayo pikiran kita dikumpulin dan kita fokus, kita ada di sini, raga kita ada di sini, pikiran kita juga ada di sini gitu. Bukan kan kadang kita suka ini tuh, raga kita ada di mana, pikiran kita juga ada di mana gitu. Nggak fokus gitu ya. Kayak sering ini sampai akhirnya tuh kita nggak bener-bener bisa menikmati momen lo hidup gitu loh. Maksudnya pas lagi kayak gini nyantai lo mikirin hal lain, pas lagi apa lo mikirin hal lain, jadi nggak bener-bener lo menikmatin lingkungan lo, perasaan lo pada saat itu, apa yang lo makan pada saat itu, apa yang lagi lo kerjain pada saat itu gitu. Iya bener banget Gitu. Jadi mungkin di situ juga jadi akhirnya jadi yang seharusnya proses itu benar-benar kita pahami dan nikmatin, ada banyak hal yang kelewat gara-gara kita kayak gitu tadi gitu. Kita nggak mencoba untuk mindfulness. Auto nggak sih pengennya tuh gini. iya. Gitu. Dari mindfulness ini juga ini dia tuh masih berhubungan, maksudnya dia tuh masih mencakup ke awareness sama acceptance. Yang kita bahas tadi itu masih masuk ke self awareness. Kalau di self acceptance sama self awareness tuh lebih ke ya kita kayak tadi ya, kita sadar dan kita peduli, emang benar-benar kita tuh sadar kita ada di momen ini dan pikiran kita nggak melayang kemana-mana. Nah, kalau yang untuk acceptance ini kita juga sebenarnya pernah menyinggung di beberapa konten kita sebelumnya tentang penerimaan diri kita. Kita menerima diri kita, menerima masa lalu kita, menerima kesalahan yang pernah kita lakuin dulunya, dan kita hidup untuk hari ini. Apa sih yang bakalan kejadian di masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan pada hari ini. Iya, bukan apa yang kita lakukan di masa lalu, karena masa lalu itu masih kita bisa perbaiki hari ini gitu. Betul. Jadi jangan sampai kita tanpa disadarin nih hidup di masa lalu gara-gara kita selalu menyalahkan keputusan-keputusan ataupun what happened yang yang ada di diri kita nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, dan kita terus pikiran kita itu terus berada di masa lalu gitu. Padahal benar kata si Lice gitu, masa lalu bisa kita perbaikin pada hari ini. Kita fokus kita untuk memperbaiki, bukan malah menyalahi kenapa gue gini, kenapa gue nggak gini gitu. Iya. Dan ini aja yang kadang kita tuh berantem, tapi berantemnya tuh bukan sama orang lain. Kita perang, tapi bukan perang antar negara, bukan perang antar tetangga, antar suku, antar apa lagi, kubu. Ya antar itulah, antar partai. Terus tapi kita perang sama diri kita sendiri. Ya kayak gimana ya, kita nggak jujur sama diri kita sendiri bahwa kalau kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Kayak gue sendiri juga kadang kayak awal-awal lalu tuh gue kayak ngerasa gue lagi unproduktif banget, dan gue nggak tahu nih apa ya, sebenarnya banyak yang harus gue kerjain tapi gue tuh nggak tahu mulai dari mana. Dan ya itu gue emang karena gue nggak jujur sama diri gue sendiri kalau sebenarnya gue tuh lagi nggak baik-baik aja. Tapi gue berusaha kayak you're fine gitu, lo tuh lagi baik-baik aja ya, lo ngapain sih malah mager-mageran, lo malah sih malah nggak produktif kayak gitu. Jadi kayak menyalahkan, tapi sebenarnya itu tuh ya udah, kayak mindfulness itu juga jadi sebagian ya udah biarin dulu. Jadi kayak
let your body in Self-healing gitu. lah Self healing dulu, biarin aja, terima aja kalau misalkan lu lagi nggak produktif, lu lagi nggak apa ya, ya lagi nggak baik-baik aja intinya. Tapi jangan berlarut-larut, lu membiarkan tapi enggak yang ngebiarin terus gitu. Tapi ada masanya ketika lu harus keluar dari masalah ini dan lepaskan masalahnya. lepaskan. Ya, Iya benar. Karena kan kalau kayak yang lo tadi bilang, ketika kita nggak mencoba untuk menerima diri kita sendiri dalam keadaan, mungkin orang mengatakan itu di momen negatif, bad feeling lo gitu. Padahal ketika kita mau mengakui bahwa oh gue tuh emang lagi butuh istirahat, ya kita nggak perlu menghakimi diri kita bahwa kenapa sih lo jadi mager-mageran sekarang gitu kan. Kita kayak nggak perlu judging diri kita sendiri buat apa yang kita lakukan, padahal kita butuh istirahat tuh kita anggap itu salah gitu. Padahal itu adalah momen dimana lo menyeimbangi emosi yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Emosi sedih ya harus kita, momen sedih ya kita harus sedih, bahagia harus bahagia. Jadi kayak lo harus menerima diri lo apa adanya di momen apapun itu. Walaupun lo pengennya tuh lo tuh harusnya baik-baik terus, lo tuh harusnya produktif terus, lo tuh harusnya gini terus, lo harusnya gini. Tapi di sisi lain lo juga harus menerima keadaan dimana diri lo tuh kayak ada bad feelingnya gitu, ada nggak goodnya, ada nggak bisa produktifnya gitu. Nah di situ akhirnya kita juga bisa menerima perlakuan orang lain ataupun everything yang terjadi di dalam hidup kita gitu. Belajar menuju ikhlas gitulah ya. Iya, Mindfulness ini juga lebih ke situ juga gitu. Mindfulness itu sesimpel kita mengendalikan kalau kita tuh ada di sini dan kita tuh udah ada di sini. Dan mindfulness ini juga bisa diterapin di mana aja ya, di mana aja, kapan aja, sampai hari apa aja. momen apa aja sih sebenarnya mindfulness itu bisa diterapin. Contohnya itu kalau yang lagi kita jalan-jalan nih, kan kalau misalkan kayak yang di sini sendiri tuh jalan kaki itu belum menjadi hal yang lumrah. Jadi kayak lu kemana tuh jalan kaki tuh kayak masih berasa aneh. Nggak tahu sih, itu mungkin kita sendiri yang ngerasa aneh. Dan akhirnya itu karena kita nggak mau dilihat orang aneh, karena kita jalan kaki itu sendirian terus gabut mau ngapain ya, nggak ada teman ngobrol gitu. Akhirnya megang HP, kita jalan sambil nunduk megang HP sampai ya kita nengok sesekali karena untuk melihat jalan, takutnya kesandung. Kalau enggak, ini langkah gue bener kan nih menuju jalan yang gue tuju gitu loh. Kita sadar ketika kita jalan kaki ya menikmati lingkungan sekitar lah. Kita jalan ngeliat pohon, ngeliat rumah tetangga, ngeliat toko, ngeliat warung, mungkin ada bapak-bapak yang lewat, ibu-ibu yang lewat, kita bisa nyapa. Nah isinya juga bersyukur nggak sih kayak gitu ya nggak sih? Kayak kita ngeliat sekitar, kita menyadari bahwa kita tuh sekarang lagi kayak lo tadi kan contohnya jalan kaki. Kita menyadari bahwa oke, gue sekarang lagi jalan kaki, gue di keliling gue tuh ada apa aja tuh gue tahu gitu. Bahkan bukan ada billboard yang tulisannya EQ gitu. Kita tahu. Atau mungkin apa ya, jadi ya bener kata Srice tadi, jadi tuh kayak nggak akhirnya pikiran kita itu disibukkan dengan ketakutan komenan orang yang kita tuh takutnya orang bakal ngelihat kita aneh, orang ngelihat kita kayak nggak biasanya atau gimana, karena kita mungkin melakukan hal-hal yang nggak pada umumnya gitu ya. Justru di situ tuh menjadi momen dimana kita lebih mengenali diri kita sendiri gitu. Kayak sekarang nih mindfulness, gue sama si Reja lagi bikin konten buat mindfulness itu sendiri gitu. Sebelum itu ya kita tadi baca sedikit, terus ya kita benar-benar praktekin dulu. Oh ya, gue sekarang lagi mencoba untuk sharing about this yang sekiranya lagi-lagi biar value-nya nyampe ke teman-teman. Oh kita sekarang lagi waktu belum kesini kita pakai baju, kita pakai jilbabnya EQ Shawl. Oh, gue menyadari nih brand gue sendiri. Akhirnya gue di situ pas gue pakai pun kayak gue menyadari bahwa apa yang gue pakai itu bikin gue nyaman atau enggak. Kayak everything yang kita lakukan tuh kita menyadari ya, nggak kehilangan momen karena gara-gara lu sibuk sama mikirin masa depan, bahkan yang kita kadang suka worryin, suka khawatirin. Padahal
proses itu tuh cukup cukup kita jalanin aja gitu, kita maknain bener-bener gitu, nggak perlu yang kayak akhirnya tuh takut, aduh takutnya nanti gue nggak bisa gini, takutnya gue jadi orang yang gini atau gini gitu. Itu juga salah satu kita belajar mindfulness itu untuk menghindari hal-hal seperti itu ya Ca. Iya, instead of kita mikir takut ini takut itu takut ini, mending lebih baik tuh kita kayak bertanya, hari ini aku mau ngelakuin apa ya. Yes. Lebih ke lagi-lagi emang ini sih, mindfulness itu gimana lo bener-bener dalam keadaan sadarnya tuh bukan cuma karena lo bangun melek, lo beraktivitas, lo jalan, badan lo gerak, enggak, tapi bener-bener di dalam pikiran lo itu pun memahami bahwa gue sekarang lagi apa, di sekitar gue ada apa sih gue kaget. Yang kayak gitu. Iya, suka tiba-tiba begini, gue kira tuh ada kepala gue ada apanya gitu, ada saya hewan gitu. Itu juga mindfulness. jadi malu Gue kaget ya kan gitu. ketika kita belajar buat nerapin mindfulness ke dalam diri kita, maksudnya ke dalam daily life kita juga, itu bisa jadi healing stress, terus juga bisa juga ya kayak yang di awal tadi disebutin, itu merubah cara pandang kita melihat sesuatu. Karena kita ya yang tentang ekspektasi, kita nggak bisa mengekspek orang dan kita nggak bisa mengendalikan lingkungan kita tuh untuk apa ya, berperilaku seperti apa sih ke kita, ngasih respon apa sih ke kita gitu. Iya benar. Dan ini juga lagi-lagi balik ke menjadi salah satu bagian dari self love ya Ca. Mindfulness itu. Iya benar-benar. Kan dalam mindfulness juga kita berusaha untuk lebih mengenal diri kita lagi, lebih dalam lagi. Oh ternyata gini ya, oh ini ya, oh ternyata pas lagi ini ya, emang bener-bener menyadari kalau lo tuh di momen saat ini tuh lo memikirkan saat ini gitu, nggak mengkhawatirkan masa depan dan juga tidak menyalahkan masa lalu. Yes, benar. Libur dari rasa cemas dan juga ngasih perhatian lah, ngasih waktu ke diri kita sendiri, macam me time. Me time itu bukan wacana me time aja gitu, tapi Bener. ya ketika lo rebahan ya lo nikmatin rebahan itu, terus Kan lo nafas lo nikmatin aliran darah lo, detak jantung lo. iya, sambil bersyukur bahwa alhamdulillah gue masih bisa rebahan di atas kasur, masih bisa beratapkan langit-langit. Jadi tiba-tiba jadi anak indie.